jumpa lagi dengan kita berdua ini, ya, dengan acara ngobrol-ngobrol ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu berhubungan dengan yang namanya ada suatu kejadiannya. Jadi ini dia sebuah rumah sakit, di mana itu ada kelahiran seorang bayi prematur, kan begitu. Lalu kemudian di situ ada dugaan si bayi ini kemudian dibuatlah konten tentang bayi prematur ini. Nah, lalu nggak selang kemudian bayi tersebut kemudian meninggal. Nah, dan membahasnya, saya lihatnya sendirian nih. Ada rekan saya yaitu Erik. Kalau Erik sempat baca beritanya, kan itu ada suatu pihak rumah sakit yang memang dia mengadakan namanya suatu konten newborn atau kelahiran baru, kan begitu, dengan tema bayi prematur, kan begitu. Nah, setelah itu kemudian yaitu endingnya itu dia meninggal, si bayi ini wafat, gitu. Nah, kami mereka lagi, apakah pihak rumah sakit itu ketika dia bikin konten terkait dengan bayi ini itu sebetulnya itu tidak masalah, atau kalau mereka itu ya harusnya sih bayi kok ngapain dia buat konten ini kan, ya kamu sebagai pihak rumah sakit ya mestinya hanya menjalankan prosedur untuk terkait dengan kelahiran, tidak tanpa adanya konten. Kalau yang mereka sini, apakah konten dari pihak RS tadi itu ada suatu penyimpangan? Gimana? Silakan. Eh, aku nggak tahu konten ini deh dalam artian apa. Ada mungkin itu adalah apa ya, kayak dokumentasi untuk menghindari tuntutan-tuntutan. Itu juga ada sih kok yang seperti itu. Hmm. Cuman kan kalau seandainya itu konten untuk diupload ke media sosial, itu biasanya harus ada izin tertulis. Nggak usah ngomong untuk bayi ya. Kebetulan kalau aku sekolah di luar negeri gitu ya. Hmm. Waktu awal sebelum masuk kelas itu biasanya ada surat pernyataan gitu. Boleh nggak foto kita diupload di website mereka, atau boleh nggak kalau mereka mencantumkan namaku, atau mungkin waktu ada kegiatan-kegiatan itu ada video atau foto-foto gitu. Itu biasanya eh, ada kayak persetujuannya kayak gitu sih. Mestinya sih di Indonesia juga ada, karena setahuku sekolahnya anakku juga seperti itu gitu loh. Cuman ya Hmm. balik lagi, aku nggak begitu ngeh ini konten seperti apa. Tapi kalau seandainya itu tujuannya diupload di sosial media, itu ya mau nggak mau harus harus ada persetujuan. Tapi kalau itu hanya sebagai dokumentasi selama tindakan medis itu dilakukan untuk menghindari tuntutan-tuntutan, itu kalau buat aku lumrah gitu. Maksudnya common sense. Setelah itu nanti mungkin sama mereka dihapus gitu kan. Itu cuma buat rekod-rekod aja gitu. Takutnya kan hari gini banyak sekali kan kayak tuntutan-tuntutan, dituduh malpraktek lah apa gitu. Jadi mungkin mereka melakukan dokumentasi untuk menghindari hal itu. Itu juga ada di beberapa rumah sakit, setauku sih seperti itu. Jadi ya Pak ya, ya dapat dikatakan, oh itu memang bukan bukan yang kayaknya bukan semacam hal yang aneh gitu, karena memang itu dia Hmm. eh, ibaratnya dimungkinkan juga si pihak rumah sakit ini dia kemudian menggunakan konten sebagai suatu alternatifnya ya, untuk memberikan informasi, maka juga untuk memberikan semacam gambaran, oh ternyata itu dia juga tidak apa namanya bersalah dalam misalkan ada suatu kejadian yang di luar
ekspektasi dari pihak rumah sakit. Jadi dia memiliki dokumen resmi yang dia bisa buktikan kalau itu ya selama ini dia juga bekerja sesuai dengan SOP. Gitu. Lalu kalau Erika, gitu, apakah sebetulnya gitu, itu ibaratnya sekarang ini itu wajar nggak sih Erika, bayi itu kemudian dibuat konten, lalu dia meninggal saat di rumah sakit, apakah ini pure atau murni tanggung jawab dari pihak RS-nya ini? Silakan. Eh, kalau kalau tanggung jawab, makanya itu mungkin aku harus harus kita harus lihat case per case-nya ya kok, karena terus terang yang aku baca di eh, media-media online itu rasanya kok sedikit sedikit apa ya, kalau buat aku sebelum sampai kejadian itu sudah banyak apa ya, eh, red alertnya gitu loh. Kalau aku sih udah red flag bolak-balik gitu loh, kayak kayak waktu mereka bilang waktu udah apa, ketuban pecah tapi masih tidak digubris kayak gitu-gitu. Kalau aku sudah red alert, seandainya waktu itu aku sudah ketubanku pecah tapi masih gak digubris, aku pertama adalah pindah ke UGD atau kemana, ke tempat lain ya gitu loh. Hmm, Dengan apa? Dengan dengan kata lain, demi keselamatan ibu dan anak itu harus diutamakan gitu. Jadi banyak faktor yang aku bilang itu sudah red flag lah. Kalau aku sudah pasti nggak akan nggak terusin gitu loh. Mendingan aku cari ke klinik lain atau ke rumah sakit lain. Aku sih nggak tahu juga. Mungkin eh apa ya? Aku terus terang aku kalau biasanya waktu kehamilan itu sering kontrol gitu ya. Itu biasanya ada saat kita ke dokter kandungan itu atau kita ke apa bidan itu gitu ya. Itu biasanya hmm, ya udah itu aja gitu loh. Makanya aku nggak tahu kalau seandainya ini di klinik itu apakah bidannya ganti-ganti atau dokternya ganti-ganti, itu aku juga juga nggak tahu juga kan gitu. Karena setauku ya hmm, ya kalau aku em, kontrol kandungan dan waktu melahirkan itu dengan dokter yang sama gitu loh. Jadi ya ya dan di media sosial juga nggak begitu dijelasin yang detail kan. Mereka cuman cuman apa kayak sepotong-sepotong gitu. Jadi kalau aku mau mau memberikan apa ya komen-komen sedikit agak harus dilihat lagi sih ini kejadiannya seperti apa gitu. Cuman kalau kalau sudah banyak apa red flag seperti itu, kalau aku pasti pertama yang aku lakukan adalah aku pindah ke klinik lain. oke. Iya. Jadi kan juga sepakat memang itu tergantung dari apa, macam apakah dari pihak maksud itu memang ibaratnya sudah dalam kategori itu dia warning gitu kan. Dia Hmm. apa namanya, eh, dengan kategori dia adalah seperti berbahaya kan begitu. Jadi untuk Mm-mm. dia bisa mendapatkan namanya eh, memberikan semacam perawatan medis kan begitu. Oke, begini nih Kak. Apakah gila Erika? Itu kalau Erika misalnya sebagai orang tua, Erika lahir Kak, punya anak itu prematur. Terus bayi Erika dibuatlah konten newborn. Tiba-tiba bayi Erika kemudian setelah itu dia wafat. Apakah Erika sebagai orang tua itu pasti lebih banyak? Loh, lah kok ngapain gitu loh? Apakah Erika sebenarnya selaku orang tua ini apakah memang lebih condong kepada loh kalau misalkan anakku nggak mau buat konten mungkin ya nggak apa-apa. Itu apakah dari sisi Erika selaku parents itu ada pemikiran seperti itu enggak? Erika, silakan. Eh, aku sih basicnya sih kalau kalau untuk karena aku ngerasa so far itu aku nggak pernah punya isu ya aku, dalam artian eh, aku itu selama selama tidak melebihi batas-batas eh,
apa ya, yang logik itu aku oke gitu loh. Makanya eh, kalau seandainya anakku gitu ya dibuat konten itu it's okay gitu loh. Maksudnya ya ya mungkin anakku lucu atau apa gitu it's okay ya. Cuman habis gitu kalau seandainya anak ini meninggal itu yang jadi pertanyaan adalah kenapa gitu kan? Maksudnya oke kalau dia itu prematur gitu kan biasanya kalau prematur eh, harus ada apa ya? Mungkin dokter anak spesialis gitu-gitu sih. Aku kebetulan aku kalau sekarang sih aku nggak begitu nggak ya karena aku terakhir ngelahirin udah lama banget gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih biasanya ada kalau prematur itu ada em, dokter-dokter yang standby gitu loh. Jadi begitu Hmm. begitu masuk ke apa klinik atau rumah sakit gitu itu biasanya eh, pihak pihak rumah sakit atau klinik itu udah di alert gitu loh. Maksudnya oke ini mestinya kandungannya cuma sekian gitu. Jadi dia seandainya kecepatan gitu ya ngelahirinnya. Hmm. Itu berarti yang standby ini adalah dokter ini. Aku taunya seperti itu gitu ya. Tapi aku nggak ngerti juga kenapa kenapa sampai seperti itu. Mungkin ini klinik yang cuman apa kelahiran aja, bukan bukan klinik yang seperti itu. Aku juga nggak tahu. Makanya aku balik lagi. Eh, karena setahuku itu seperti itu ya, ya makanya aku bilang sedikit sedikit apa ya? Kalau aku bilang agak janggal gitu loh. Kalau sampai eh, tiba-tiba bayinya meninggal gitu. Karena setahuku biarpun itu prematur, kalau kalau waktu kelahiran nggak ada isu itu nggak apa-apa gitu karena banyak teman-temanku yang lahirin prematur juga juga bayinya fine fine aja gitu loh mungkin sedikit lama di inkubator gitu jadi maksudnya biasanya kalau ibu-ibu yang normal ngelahirinnya gitu ya itu mungkin 3 hari udah pulang gitu tapi karena kalau seandainya bayinya prematur mungkin baru 2 minggu kemudian bayinya pulang kayak gitu-gitu loh kok maka itu yang Benar. harus 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 lebih ini sih maksudnya aku nggak begitu nggak. Hmm. Jadi anu ya apa em, ya jadi mereka memang itu tergantung dari itu ya apa istilahnya apa per case aja ya secara bicara tidak secara Mm-mm. kesini. Karena emang itu kan kita nggak bisa terlalu mematok sedemikian rupa ya karena kita belum tahu terkait dengan oh ini ibaratnya secara real itu sebenarnya case-nya seperti apa atau memang udah izin dari pihak orang tuanya itu belum kan begitu. Hmm. Oke, kalau mereka gini, eh, kamu dapat dari gas, apakah memungkinkan pihak RS itu ya itu dapat ditutup secara pidana ini terkait dengan hal seperti ini? Karena kita bener ya, dia itu bikin konten pakai kayak gitu, terus kemudian beneran, kemudian itu mungkin karena dia karena masih prematur, terus dia diangkat mungkin di apa ditaruh di luar ruang yang tidak seharusnya itu kemudian dia wafat atau kemudian dapat kenakan pidana gitu terkait dengan sanksinya Kalau gimana? itu adalah kelalaian dari pihak eh, klinik atau rumah sakit, itu bisa dikenakan pidana sih kok. Karena teorinya ya di mana-mana kalau itu bayi prematur ada tindakan-tindakan khusus ya, tidak tidak bisa Hmm. eh, seperti bayi normal yang pada umumnya gitu. Jadi kalau kalau seandainya itu adalah bayi itu meninggal dikarenakan kelalaian dari pihak klinik atau rumah sakit, maka mereka bisa dituntut secara pidana kalau gitu. Oke, baik. Untuk konklusinya nih, buat topik kita pada sore hari ini, Pak, buat para netizen, silakan dari Erika. Kalau untuk netizen 62 mungkin lebih aware lagi untuk memilih klinik eh, bersalin meskipun itu eh, dekat dengan rumah gitu ya. Tapi kalau seandainya kliniknya itu eh, kurang mumpuni atau kita bisa lihat waktu kita kontrol ke bidan atau ke dokter kandungannya, tapi mereka tidak begitu peduli dengan kita, mungkin kita bisa selama masih dalam apa
masih dalam keadaan mengandung, mungkin kita bisa lebih memilih dokter dan bidan yang lain, kalau aku bilang sih kayak gitu. Oke, ya, saya bisa tambahkan ya buat Pak netizen. Untuk case ini memang alangkah baiknya itu juga dilihat dulu secara keseluruhan terkait dengan duduk perkaranya seperti apa. Kemudian juga kira-kira itu apakah murni kealpaan dari pihak rumah sakitnya, memang itu juga ada faktor lain. Karena itu juga kita harus perlu buktikan terlebih dahulu apakah mungkin karena cuma karena dibikin dengan seperti itu kemudian bayinya meninggal, atau mungkin ada faktor lain yang memang dia itu menunjang terkait dengan si bayi ini. Karena masih itu ada semacam ibaratnya pertimbangan lain, barang konten itu bisa membuktikan si pihak RS ini memang juga mengalami yang namanya kealpaan, selama dia menjalankan tugas dan fungsi sebagai pihak rumah sakit seperti itu ya. Oke, bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.